Nah, Bapak sekalian, kita beranjak ke Pak pelaku utamanya nih, Pak Bambang Rianto nih. Beliau adalah penyuluh senior ya di Banyuwangi, Banyumas Purwokerto. Silahkan Mas Bambang, sudah ada. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, suhu saya Pak Mul, sehat Pak? Terima kasih, mohon dibantuan share itu Pak, materi dari kami, panitianya. Oke, sebelumnya ini memperkenalkan diri, nama saya Bambang Rianto. Saya selaku alamat rumah di Baturaden Pak, Banyumas. Kebetulan saat ini saya masih bertugas jadi koordinator penyuluh di BPP Kecamatan Baturaden. Baru bulan Februari kemarin Pak, bulan saya lamar jadi koordinator penyuluh di Kecamatan BPP Kecamatan Sumbang hampir 10 tahun. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sedikit kami berbagi pengalaman. Materi yang kami sampaikan ini tentang pengembangan jasa Alsintan di tingkat petani, bagaimana kita mengelola ubja yang bermanfaat bagi petani, sekaligus juga memberikan laba usaha. Oke, begitu. Lanjut. Permasalahan Alsintan Pak yang dihadapi para petani di lapangan. Kita sebenarnya tahu bahwa penggunaan Alsintan bagi usaha tani, bagi para petani memang keniscayaan. Mau tidak mau, kita memang harus menggunakan Alsintan karena tuntutan zaman dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang petani di lapangan itu yang kami hadapi itu terkendala beberapa hal. Satunya adalah harga Alsintan yang mahal. Sehingga memang kadang-kadang petani perorangan jarang yang memiliki. Kebanyakan itu kelompok karena ada bantuan dari pemerintah. Yang kedua, mengelola Alsintan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Sehingga kadang-kadang ada kelompok tani dibantu Alsintan, mereka tidak mampu mengelolanya. Rusak, butuh biaya yang banyak, sehingga akhirnya terbengkalai. Yang ketiga, mengelola usaha jasa Alsintan butuh manajemen yang profesional. Seperti tadi saya sampaikan, Alsintan itu butuh operasional, butuh perawatan. Bagaimana kalau rusak, bagaimana ada onderdil yang kurang, dan lain sebagainya. Itu akan bisa ditangani kalau ubja itu punya manajemen, kalau tidak mungkin. Nah, yang keempat, ubja sebagai unit usaha yang baru didirikan, agar bisa mandiri perlu fasilitasi kegiatan dan pendampingan. Karena kadang-kadang kalau ubja yang baru berdiri bersaing di tingkat lapangan, kalau kita lepaskan itu sulit bersaing dengan, apalagi di posisi di lapangan, Pak. Posisi di lapangan itu sangat, persaingan itu sudah sangat ketat, apalagi di Pulau Jawa. Lah, ubja yang kita dirikan dari awal itu memang perlu kita fasilitasi. Kebetulan kami dulu di BPP Kecamatan Sumbang punya lahan yang cukup luas. Lahan itu kami berikan untuk fasilitasi dari ubja untuk paling tidak itu agar operatornya benar-benar profesional. Karena kadang-kadang petani itu seringnya itu kalau misalnya hasil kerjanya kurang bagus itu mesti akan dicatat itu oleh petani itu. Akhirnya ubja menjadi tidak laku. Dan yang kelima, ini perlu merubah mindset petani. Kadang-kadang petani itu kepengennya memiliki. Padahal semestinya tidak seperti itu. Alsintan tidak harus dimiliki. Yang penting pada saat dibutuhkan bisa menggunakan. Nah, ini merubah seperti itu. Sehingga nun sewu, mungkin ini ada di Bapak di anggota dewan. Pak, kebanyakan petani, kelompok tani itu mudah minta bantuan Alsintan karena butuh. Dia berpikir bahwa yang penting punya, tapi belum tentu. Nah, kadang-kadang perlu harus yang penting pada saat butuh itu ada. Oke, berikutnya ini materinya. Lanjut. Lah, kemudian langkah solusinya, Pak. Pertama, otomatis kita dirikan ubja.
UPJA menjadi unit usaha yang terintegrasi secara manajemen dari hulu ke hilir oleh satu badan usaha. Kenapa begini, Pak? Tadi saya sampaikan, kadang-kadang petani pada membutuhkan jasa UPJA atau jasa Alsintan, tapi pada saat dia mau membayar, mereka kesulitan modal. Kalau UPJA yang nalangi, jelas tidak mungkin, Pak, karena dananya juga terbatas. Mereka juga butuh operasional untuk BPM, untuk membayar operator. Nah, sehingga kita buat badan usaha yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Kami di BUMP Koptan Galutani itu ada unit sarana permodalan, Pak. Jadi kalau ada petani yang kesulitan bayar, boleh pinjam. Tapi syaratnya memang harus jadi anggota. Kalau yang belum menjadi anggota, suruh menjadi anggota dulu. Nanti yang memberikan pinjaman unit tersendiri. Tapi mereka hanya menerima jasanya. Itu juga sangat penting sekali. Dan yang ketiga otomatis pendampingan dan bimbingan manajemen oleh penyuluh. Karena tanpa itu sulit, ya. Karena apalagi di tingkat lapangan itu manajemen itu sesuatu yang ya kadang-kadang teman petani pinter dalam aplikasi, tapi kalau dari manajemen seperti itu, antara membagi hasil pendapatan saja kadang-kadang, ya itu seperti akhirnya tidak terkelola dengan baik. Dan yang keempat, sistem kerja juga harus profesional. Pembagian tugas, manajemen, baik itu manajer, bagian administrasi, keuangan, maupun operator Alsintan. Dan jangan lupa, kesejahteraan operator harus diperhatikan. Kami di BUMP Koptan Galutani itu, operator itu kita daftarkan asuransi ketenagakerjaan, Pak. Preminya gratis dari UPJA. Sehingga mereka apabila kena sakit atau mungkin terjadi kecelakaan, itu kita tanggung biayanya, termasuk jaminan keluarganya, agar mereka bekerja dengan benar-benar profesional. Dan yang terakhir otomatis pengawasan. Pengawasan yang berkala dari pengawas, dari ketua dan sebagainya itu sangat penting supaya mereka berjalan sesuai dengan rel yang kita harapkan. Lanjut. Ini tahapan pada saat kami mendirikan BUMP itu memang berawal dari kelembagaan petani. Dulu kami punya paguyuban penyuluh dan kontrak tani Kecamatan Subang itu, yang kami singkat Galuh Tani Kembang itu. Kemudian tahun 2012 kita pertama kali mendirikan UPJA. Ya, tahun 2018 pertama kali yang justru yang kita dirikan UPJA, karena itu sangat dibutuhkan oleh petani. Nah, kemudian karena kita bimbing, kita fasilitasi berkembang, akhirnya mendapat kepercayaan dari dinas untuk mengelola beberapa Alsintan. Dan karena sudah mulai berkembang, ya akhirnya kami para anggota pengurus sepakat mendirikan badan usaha dalam bentuk koperasi. Nah, baru setelah itu usaha ini akan berkembang. Tadi ada unit sarana permodalan, ada unit saprodi, ada unit pemasaran hasil pertanian, hingga semuanya itu terintegrasi, Pak. Lanjut. Ini sekretariat UPJA kami, Pak, di Desa Karangtegak, Kecamatan Subang, Kabupaten Banyumas. Lanjut. Nah, ini UPJA ini sebagai salah satu unit usahanya BUMP Koptan, Pak. Jadi BUMP kami itu, yaitu Koperasi Petani Galuh Tani Kembang itu punya 5 unit usaha. Ada unit saprodi, unit pembiayaan usaha, unit informasi teknologi pertanian, unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan unit UPJA. Lanjut. Ini kantor dan gudang unit PPHP, BUMP Koptan itu, di Desa Karangintung, Kecamatan Subang. Lanjut. Nah, ini susunan organisasi, manajemen. Ini periode tahun 2019-2024. Kebetulan saya menjadi ketua Dewan Pengawas. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa Alsintan yang dikelola oleh UPJA kami, yaitu dari mulai Alsintan prapanen itu ada traktor roda 4, transplanter, traktor roda 2, ada kultivator, mesin pompa air, dan tray untuk pembuatan persemaian. Lanjut. Ini juga sudah melayani persemaian benih padi dengan sistem tray itu, yang nanti akan tanam pakai transplanter.
Lanjut. Ini layanan pengolahan lahan dan transplanter. Kemudian kita di Ubja Galuh Tani memang kita bikin program-program, Pak. Kalau yang program, ada yang lebih murah nanti biayanya, itu yaitu program korporasi. Syaratnya petani harus bersama-sama dalam satu hamparan minimal 5 hektar. Itu biaya akan jauh lebih murah dibanding kalau perorangan. Syaratnya memang satu hamparan minimal 5 hektar. Karena kebetulan di wilayah kami itu memang terasering, cuman terasirnya memang tidak se ekstrim gitu. Cuman tempat lahannya terasering. Lanjut. Nah, ini layanan pengolahan lahan dan tanam jagung dengan TR4. Oke, lanjut. Ini alsintan panen dan pasca panen. Oke. Ada combine harvester, ada konseler. Lanjut. Nah, kami juga melayani pemanenan jagung dari mulai secara manual dan juga dengan menggunakan combine. Nah, dengan sistem borongan, Pak. Lanjut. Ya, Ubja juga melayani pasca panen jagung dari mulai perontokan dan pengeringan di gudang, dan nanti jagungnya itu dibeli oleh unit PPHP, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian. Juga kita sediakan layanan angkutan dari lahan petani ke gudang gitu. Ya, lanjut. Nah, ini hasil RAT kemarin 2 tahun terakhir itu, ini yang khusus Ubja, Pak. Alhamdulillah itu ada peningkatan. Tahun 2020 itu pendapatan 54 juta sekian, sekarang sudah tahun kemarin 74 juta sekian. Alhamdulillah tahun ini sampai dengan bulan Juni kemarin kami periksa itu sudah hampir 100 juta pendapatan. Ini kemudian dipotong biaya operasional, biaya untuk BBM, untuk upah operator, terus biaya manajemen itu untuk gaji manajernya, terus tenaga administrasinya, ada tenaga administrasi, ada tenaga keuangan. Laba kotor biasanya nanti sebagian kita sisihkan untuk cadangan modal, untuk biaya perawatan, biaya perbaikan. Nah, baru secara bersih ini yang kita setorkan ke BUMP menjadi setoran dari Ubja, sehingga nanti akan digabung pendapatan ini yang saatnya nanti akhir tahun dibagi oleh koperasi. Lanjut. Ini perkembangan pendapatan dari BUMP. Kami berdiri Oktober 2019, Bapak. Alhamdulillah itu tahun 20 pendapatan kami masih 549 juta. Alhamdulillah tahun kemarin ini sudah 1 miliar lebih, Pak. Oke, terutama dari 4 unit usaha. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Share pengalaman kami dalam mendirikan maupun mengelola Ubja sebagai salah satu bagian usaha BUMP Koperasi Galuh Tani, Pak. Apabila penyampaian kami kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Bambang. Ini luar biasa kemajuannya. Tempat-tempat tadi rasanya sudah saya kunjungi semua itu, orang dulu pernah datang ke situ. Sekarang perkembangannya luar biasa. Ya, saya sangat bersyukur sekali ternyata dari seorang penyuluh juga bisa mengelola unit usaha yang tentunya juga menguntungkan bagi para petani. Maju terus Mas Bambang ya. Terima kasih, Pak. Kapan-kapan saya berkunjung kembali ke tempat-tempat itu, bernostalgia lah dulu. Boleh Pak, itu ikan mujairnya udah gede-gede, Pak. Iya. Baik.